Saya akan melanjutkan pelajaran tentang fondasi Kristen. Ini sesi yang ke-16 dan kita akan membahas tentang keilahian Yesus. Sebetulnya poinnya ini kalau dilihat di sini adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi pada poin yang kedua Romawi kita sudah membahas tentang hukuman, dan yang terakhir kita membahas tentang hukuman yang terakhir yaitu neraka. Dan sekarang poin yang ketiga ini saya sebetulnya akan membahas tentang karya penyelamatan yang Yesus lakukan bagi kita. Dan itu adalah kematian dan kebangkitan. Tapi saudara, sebelum saya membahas tentang kematian dan kebangkitan Yesus, saya harus membahas tentang diri Yesus sendiri. Saudara, setelah inkarnasi, Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan saudara, ini doktrin yang mutlak harus diterima. Kalau saudara mau selamat, tidak cukup percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi percaya Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, itu mutlak harus. Kalau mengerti Tritunggal dan percaya Tritunggal itu bukan syarat mutlak. Tetapi kalau tentang keilahian dan kemanusiaan Kristus ini orang harus mengerti. Tidak bisa orang tidak percaya Yesus sebagai Allah, hanya percaya Yesus sebagai juru selamat, lalu mau masuk surga. Menurut saya itu sama sekali tidak mungkin. Ya, jadi sekalipun topik di sini sebetulnya kematian dan kebangkitan, tapi saya akan bahas poin A-nya tentang keilahian Yesus dan poin B-nya tentang kemanusiaan Yesus. Hari ini kita hanya poin A-nya, makanya judulnya saya berikan keilahian Yesus. Itu pun poin A pada saat ini tidak saya selesaikan karena panjang. Membutuhkan beberapa session mungkin untuk poin A-nya ini. Saudara, poin A ini Yesus adalah Allah. Dan Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya, bukan Allah kecil seperti yang dipercaya oleh saksi Yehuwa, bukan Allah yang derajatnya lebih rendah dari Bapa, tidak. Dia betul-betul adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Saya akan memberikan banyak argumentasi dan saudara ini penting ya. Karena orang yang tidak mempercayai keilahian Yesus itu banyak. Dalam sektor-sektor di dalam Kristen misalnya itu banyak. Saksi Yehuwa, Unitarian, dan entah yang mana lagi karena sektornya itu kadang-kadang terselubung di dalam gereja-gereja yang sebetulnya Injil pun bisa muncul orang-orang seperti itu yang tidak percaya Yesus sebagai Allah. Belum lagi dari agama lain yang jelas juga tidak percaya Yesus adalah Allah dan seringkali juga menyerang ayat-ayat kita. Maka kita perlu bisa berargumentasi dan menunjukkan bukti-bukti dari Alkitab. Dan ingat ya, kita tidak butuh bukti dari kitab suci agama lain manapun. Yesus adalah Allah itu bukti harus dari Alkitab. Saya anggap orang bodoh yang membuktikan Yesus sebagai Allah tapi menggunakan kitab suci agama lain. Kita percaya kitab suci mereka itu firman Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak percaya, tidak perlu digunakan. Kita percaya Alkitab kita sebagai firman Tuhan, itu yang kita gunakan untuk membuktikan Yesus adalah Allah. Saudara, kita langsung masuk dalam bukti-buktinya ya. Yang pertama saudara, Yesus disebut anak Allah. Saya kira karena ayatnya banyak sekali, maka tidak perlu saya tunjukkan ayatnya ya. Dia sendiri berulang kali sangat banyak menyebut diri sebagai anak Allah. Nah, sebutan anak Allah ini justru oleh orang-orang yang tidak percaya keilahian Yesus itu seringkali digunakan sebagai argumentasi untuk menunjukkan Yesus itu bukan Allah. Dia anak Allah, bukan Allah. Malah dikatakan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Allah. Dia selalu mengaku anak Allah. Nah, anaknya Budi kan bukan Budi. Memang benar saudara, anak Budi bukan Budi. Tapi Allah itu bukan nama kalau menurut saya. Allah itu bagi saya adalah jenis makhluk. Jadi kalau saya ini jenis makhluknya manusia,
Kalau Maxim ini dua anjing saya jenis makhluknya anjing. Kalau Mikael Gabriel jenis makhluknya malaikat. Maka dia itu jenis makhluknya Allah. Nah repotnya jenis makhluk ini cuma ada satu, yaitu Allah. Dan kata makhluk sebetulnya tidak cocok digunakan untuk Allah. Tapi saya tidak punya kata yang lain. Nah sekarang saudara pikir, kalau anjing punya anak, anaknya apa? Anjing juga kan. Disebut anak anjing, itu anjing. Disebut anak manusia, itu manusia. Nah aneh, gelar Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia. Yang gelar anak manusia semua dengan cepat dan yakin mengatakan Yesus itu adalah manusia. Karena dia disebut anak manusia. Tapi pada waktu dia disebut sebagai anak Allah, kok mereka tidak berkata demikian ya? Mereka bahkan berkata sebaliknya. Anak Allah bukan Allah. Loh kenapa tidak lalu bilang anak manusia bukan manusia? Seandainya malaikat bisa punya anak malaikat ya malaikat. Tapi malaikat tidak bisa punya anak. Saudara, karena Allah itu bagi saya adalah jenis makhluk. Maka anak Allah itu adalah Allah. Di samping saudara, sebutan anak Allah ini harus diartikan menurut pengertian orang di sana pada zaman itu. Bukan menurut pengertian orang di tempat lain atau di sini di Indonesia pada zaman sekarang. Sebutan anak Allah ini tidak berarti bahwa mula-mula ada Allah. Yang lalu setelah beberapa waktu sendirian dia lalu beranak, lalu muncul anak Allah. Kalau diartikan seperti itu penafsiran konyol yang tidak pernah dimaksudkan oleh Alkitab. Dan jelas menunjukkan bahwa Yesus itu tidak kekal. Dan kalau dia tidak kekal maka dia pasti bukan Allah. Jadi saudara, ini pengertian orang di tempat lain pada zaman yang berbeda. Tapi mestinya kita menggunakan pengertian orang di sana pada zaman itu. Nah saudara, sebutan anak Allah bagi Yesus berarti bahwa ia mempunyai hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Dan itu berarti bahwa dia adalah Allah sendiri. Atau juga bisa diartikan sebutan anak Allah itu berarti dia itu menyetarakan diri dengan Allah. Kita bisa melihat ayat ini ya. Yohanes 5 ayat 18. Kalau kita mau kita bisa baca mulai Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Jadi di sini dia menyebut Allah itu sebagai Bapakku, ya. Nah, lalu ayat 18-nya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, perhatikan ini, menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, cuma terjemahan menyamakan diri dengan Allah itu sebetulnya salah ya. Terjemahan seharusnya adalah menyetarakan diri. Mari kita melihat ya dalam Bible Works Yohanes 5 ayat yang ke-18. Ini menyamakan diri terjemahan kita ya. Terjemahan bahasa Inggris, making himself equal with God. Membuat dirinya sendiri setara dengan Allah. Ini juga sama RSV-nya. Lalu ini juga NIV dan NASB, making himself equal with God. Jadi semua bahasa Inggris setara. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, making itu poieo, to make ya. Lalu equal itu isos ya. Dan itu artinya equal. Kita bisa melihat di dalam kotak ini equal maupun di sebelah pojok kanan atas ini equal ya. Saudara ingat kata Yunani yang digunakan adalah isos. Mari kita melihat ayat yang lain ya. Filipi pasal 2.
Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Ya, ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini juga equal, ya. Nah, kalau equal kita sorot, kata Yunani keluar lagi, isos. Jadi di sini keluar kata Yunani yang sama dengan yang dalam Yohanes 5 ayat 18 tadi. Tapi di sini Indonesia pun menerjemahkan kesetaraan. Jadi mengapa di sini dia menerjemahkan menyamakan diri? Saya tidak tahu. Ini mestinya menyetarakan diri dengan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan ya, ia mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri. Kalau Allah adalah Bapaknya berarti dia adalah anak Allah. Dan dengan demikian menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi saudara, itulah pengertian orang-orang pada zaman itu. Pada waktu Yesus mengklaim diri sebagai anak Allah, orang-orang Yahudi ini semua tahu apa yang dia maksudkan. Maka mereka kepingin bunuh. Tadi sudah mereka anggap dia meniadakan hari Sabat. Sekarang menyetarakan diri dengan Allah, itu dianggap penghujatan. Memang kalau orang biasa yang bukan Allah menyetarakan diri dengan Allah, itu penghujatan. Tapi Yesus memang betul-betul adalah Allah. Tidak ada hujatan apapun pada waktu dia menyetarakan diri dengan Allah. Pada waktu saya berdebat dengan Unitarian tempo hari, dan mungkin juga saksi Yehova punya pandangan yang sama ya. Kalau kita menggunakan argumentasi ini, mereka akan berkata, loh nanti dulu, ini bukan maksudnya Yesus. Ini kan serangan orang-orang Yahudi, ini pandangan orang-orang Yahudi, bukan pandangan Yesus. Dia memang mengatakan Allah itu Bapaknya, dia memang mengatakan dia anak Allah. Tapi itu bukan maksudnya dia menyetarakan diri dengan Allah. Yang memaksudkan demikian orang-orang Yahudi mengira maksudnya Yesus begitu. Saudara, ingat ya, di sini orang-orang Yahudi itu menganggap dia meniadakan Sabat. Tapi Yesus tidak meniadakan Sabat. Dan kita lihat berulang kali dalam Alkitab, Yesus membantah kalau dia meniadakan Sabat. Dia berdebat dengan orang Yahudi banyak kali berkenaan dengan hari Sabat karena dia dianggap melanggar Sabat. Sekarang saudara, kenapa kalau memang di sini bukan maksudnya Yesus untuk menyetarakan diri dengan Allah, orang-orang Yahudi itu salah sangka. Kenapa dalam sepanjang Alkitab tidak pernah ada Yesus mengatakan, loh, aku mengatakan diriku anak Allah itu bukan berarti aku menyetarakan diri dengan Allah. Kamu tuh salah pikir. Kok tidak pernah ada seperti itu ya? Sampai dia dihukum mati. Itu adalah karena dia mengaku Allah adalah Bapaknya. Dan itu dianggap penghujatan. Maka orang-orang Yahudi menuntut hukuman mati bagi dia. Dan akhirnya dia betul-betul dihukum mati. Dan sampai mati, tidak pernah dia mengatakan, ya salah aku salah. Aku tidak setara dengan Allah kok. Tidak pernah. Atau dia mengatakan, aku cuma mengatakan anak Allah. Dan itu bukan setara. Kamu salah. Tidak pernah dia mengatakan demikian. Berarti saudara, sekalipun ini memang tuduhan dari orang-orang Yahudi. Tapi tuduhan itu memang benar. Itu kepercayaan orang pada saat itu dan semua orang Yahudi pada saat itu tahu. Pada waktu orang mengklaim sebagai anak Allah, itu menyetarakan diri dengan Allah. Yesus tahu, para murid tahu, semua tahu. Nah mungkin saudara pikir, loh, kalau mengatakan diri anak Allah itu setara dengan Allah. Nah kita ini kan juga anak Allah. Lain saudara. Kita anak Allah, tapi anak Allah dalam arti kita diadopsi menjadi anak Allah. Galatia 4 ayat 3 dan 4 sudah bisa baca sendiri. Pada waktu kita percaya Yesus, kita dijadikan anak Allah. Tadinya kita dari lahir anak setan. Secara rohani kita anak setan semua. Dan kita dengan percaya Yesus kita menjadi anak Allah. Kita diadopsi oleh Allah menjadi anaknya.
Nah kalau Yesus, dia bukan anak adopsi. Dia betul-betul anak Allah. Maka bagi dia mengatakan betul-betul anak Allah, menyetarakan diri dengan Allah. Tapi kalau kita mengaku kita anak Allah, kita anak Allah yang diadopsi, itu tidak menyetarakan diri dengan Allah. Ya. Jadi saya lanjutkan ini, semua orang Yahudi tahu makna dari pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu. Penyetaraan diri dengan Allah ini mereka anggap sebagai penghujatan terhadap Allah, dan karena itu mereka berusaha membunuh dia, dan pada akhirnya betul-betul membunuh dia dengan perantaraan Pontius Pilatus dan sebagainya. Jadi saudara, kalau dia mengatakan dia anak Allah itu banyak sekali, itu justru bukan argumentasi yang menunjukkan dia bukan Allah. Itu yang banyak dilakukan oleh para saksi Yehova, Unitarian dan sebagainya. Saya menggunakan ini justru untuk memberikan argumentasi bahwa dia setara dengan Allah dan berarti dia betul-betul adalah Allah. Kan saudara, poin yang kedua. Dasar Alkitab bahwa Yesus itu adalah Allah. Kitab suci secara eksplisit mengatakan demikian. Saudara, kalau mereka seringkali mengatakan ya, di mana Yesus sendiri mengaku aku adalah Allah. Mungkin memang tidak ada, mungkin masih ada. Karena masih ada kemungkinan Wahyu 1 ayat 8 itu sebetulnya bisa dikatakan yang mengaku dia sebagai Tuhan Allah. Ya. Tapi kalaupun itu diperdebatkan, anggap saja tidak ada. Maka pikirkan ya, kita membentuk doktrin atau ajaran atau kepercayaan kita hanya berdasarkan kata-kata Yesus atau berdasarkan seluruh Alkitab. Kalaupun Yesus tidak pernah mengaku diri sebagai Allah, dia mengaku diri sebagai anak Allah. Tapi ayat Alkitab yang mengatakan secara eksplisit bahwa Yesus adalah Allah, itu sangat banyak. Saya di sini hanya berikan beberapa, tapi sebetulnya sangat banyak. Dan kita jelas harus membentuk doktrin pengajaran kepercayaan berdasarkan bukan hanya kata-kata Yesus saja, tapi berdasarkan seluruh Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan. Karena mari kita lihat ayat-ayat ini ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ini nubuat kelahiran Kristus ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini bicara kemanusiaannya. Tapi di sini bicara keilahiannya. Dan tidak usah heran saudara ya. Sering ayatnya berkata sebagian bicara kemanusiaan, sebagian bicara keilahiannya. Menunjukkan kepada kita bahwa dia sungguh-sungguh adalah Allah dan sungguh-sungguh adalah manusia. Nah, saya hanya ingin menekankan dia di sini disebut dengan istilah Allah yang perkasa. Ini ayat Natal karena menubuatkan kelahiran di sini ya. Tapi dia disebut dengan istilah Allah yang perkasa. Ini eksplisit. Yesus yang adalah manusia itu, yang menjadi manusia itu disebut Allah yang perkasa. Nah saudara, orang-orang dari kalangan saksi Yehova mengatakan, oh salah, Allah yang perkasa itu bukan Allah besar. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris, mighty God. Kata mereka kalau Allah besar, dalam bahasa Inggrisnya, the Almighty God. Allah yang maha kuasa. Ini Allah yang perkasa dalam bahasa Ibrani-nya El Gibor. Kalau Allah yang maha kuasa dalam bahasa Ibrani-nya El Shaddai. Jadi saudara, mereka bilang Allah yang perkasa ini Allah kecil. Kalau yang Allah sungguh-sungguh itu Allah yang maha kuasa. Nah itu Yahweh itu Allah yang maha kuasa. Yehuwa dan sebagainya itu Allah yang maha kuasa. Yesus tidak pernah disebut Allah yang maha kuasa. Belum tentu juga karena Wahyu 1 ayat 8 ada, cuma itu dalam bahasa Yunani. Tapi saudara, dia mau
ublek dengan ayat ini, kita layani dengan ayat ini ya. Memang membutuhkan hafalan, Saudara bisa berikan catatan kalau susah menghafal. Mari kita melihat di dalam Yesaya juga, beda satu pasal, Yesaya pasal 10 ayat yang ke-21. Yesaya pasal 10 ayat yang ke-21 ya. Kalau kita baca dari atas ya, mulai dari ayat 20, tapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada, perhatikan ya, Tuhan. Ini semuanya huruf besar, berarti dari kata Ibrani YHWH atau yang lazim dibaca Yahweh. Yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Jadi saudara, konteksnya ini bicara tentang Allah yang sungguh-sungguh ya. Allah Yahweh itu yang dibicarakan. Lalu dilanjutkan satu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Dan muncul istilah Allah yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani-nya sama persis dengan Yesaya 9 ayat 5 tadi. El Gibor, kata yang sama, bisa saya buktikan. Ya, tapi di sini jelas-jelas menunjuk kepada Yahweh. Kalau mereka katakan istilah Allah yang perkasa itu Allah kecil, kalau gitu ya Yahweh-nya Allah kecil juga. Jadi sudah mereka pilih, mau anggap Yesus Allah kecil, berarti Yahweh-nya juga Allah kecil. Kalau istilah Allah yang perkasa dianggap Allah kecil. Tapi kalau ini menunjuk pada Yahweh, tidak mungkin Allah kecil. Kalau Yahweh-nya Allah sungguh-sungguh, disebut Allah yang perkasa, dan sebutan lalu diberikan kepada Kristus, berarti Kristusnya juga Allah besar, bukan Allah kecil. Allah yang sungguh-sungguh. Mari kita lihat saudara, Yesaya 9 ayat 5. Ini ada perbedaan penomoran Inggris dan Indonesia. Ini ya, dalam bahasa Inggris Yesaya 9 ayat 6, tapi kalau Indonesia Yesaya 9 ayat 5. Jadi di sini muncul Allah yang perkasa. Terjemahan bahasa Inggrisnya the mighty God. Perhatikan, kata God-nya saya sorot El, ya. Lalu mighty saya sorot, muncul kata Gibor. Jadi El Gibor. Sekarang kita lihat pasal 10 ayat yang ke-21. Ini muncul lagi istilah Allah yang perkasa. Lagi-lagi terjemahnya the mighty God. Mari kita lihat mighty-nya Gibor, God-nya El. Istilah yang persis sama, El Gibor. Dalam bahasa Inggris persis sama, dalam bahasa Ibrani persis sama, dalam bahasa Indonesia persis sama, antara Yesaya 9 ayat 5 dan Yesaya 10 ayat yang ke-21. Cuma Yesaya 9 ayat 5 jelas ditujukan kepada Yesus. Yesaya 10 ayat 21 jelas ditujukan untuk Yahweh. Jadi mereka mau bagaimana? Dua-dua Allah besar atau dua-dua Allah kecil? Suruh mereka pilih. Ya, jadi ini ayat yang pertama yang menunjukkan secara eksplisit bahwa Yesus adalah Allah. Sekarang saya lanjutkan dengan ayat yang kedua. Saya sudah katakan saya tidak berikan semua ya, tapi beberapa ini cukup. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kata firman dalam bahasa Yunani logos. Di sini jelas menunjuk pada Yesus. Itu terlihat dari Yohanes 1 ayat 14a yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan dari Yohanes 1 ayat 14b yang menyebutnya sebagai anak tunggal Allah. Dan kalau firman itu memang adalah Yesus, Yohanes 1 ayat 1 itu mengakhiri kata-kata itu dengan mengatakan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini di sini merupakan gelar dari Yesus, logos. Ini bukan kata-kata Allah ya. Kalau kata-kata Allah itu bukan pribadi.
Tapi firman di sini merupakan gelar dari Yesus. Ini jelas adalah satu pribadi. Dan ini adalah Yesus. Dan dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 1-nya. Ini ya. Pada mulanya adalah Allah. Adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu kita lihat ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kalau ini tidak menunjuk kepada Yesus, maka aneh luar biasa. Ini pasti menunjuk kepada Yesus, tetapi saudara, di dalam akhir dari ayat 1, dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, para saksi Yehova tetap ngeyel, demikian juga Unitarian ya. Tetap ngeyel sekalipun dikatakan di sini firman itu adalah Allah. Mereka kalau debat tuh seringkali ngomong Alkitab itu harus diterima sudah. Alkitabnya ngomong firman itu adalah Allah. Dalam banyak hal ya. Bukan di sini. Kalau Alkitab mengatakan A, ya terima sebagai A. Jadi misalnya Yohanes 12. Keliru, saya lupa ayatnya sampai 14. 14 ayat 28. Ini saja ya. Bapak lebih besar daripada aku. Ya sudah terima saja. Bapak lebih besar ya sudah lebih besar. Tapi lucunya saudara, kalau bicara tentang Yohanes 1 ayat 1, ayatnya jelas mengatakan firman itu adalah Allah. Mereka tidak mau menerima apa adanya. Ini, and the word was God. Ya, mereka tidak mau menerima adanya, apa adanya. Padahal semua terjemahan bahasa Inggris adalah seperti ini. Tapi mereka sendiri menerjemahkan berbeda. Saya di e-short saya ini ada terjemahan dari Saksi Yehova ya. Tapi bahasa Inggris ini NWT. Mari kita lihat terjemahan mereka bagaimana. And the word was a God. Pakai kata sandang tidak tertentu. Lalu God-nya huruf G-nya huruf kecil. Dan dalam terjemahan Indonesianya, terjemahan Dunia Baru, mereka menerjemahkan dan firman itu adalah suatu Allah. Jadi mereka katakan itu Allah kecil. Alasan mereka saudara, mari kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya. Kata theos di sini yang menerjemahkan kata God ini ya, tidak menggunakan kata sandang. Itu alasannya mereka. Kalau yang di sini, theon ini menggunakan kata sandang, ton theon. Nah, the word was with God. Ini kan God-nya God betul-betul Allah Bapa ya. Maka menggunakan kata sandang tertentu, the God. Tapi pada waktu theos ini diberikan kepada Yesus, tidak ada kata sandangnya. Jadi mereka tidak mau terjemahkan the God, mereka terjemahkan a God. Saudara, itu cuma omong kosong. Mereka ngawur saja di dalam gramatika bahasa Yunani. Dan di samping itu saudara, Yesus disebut the God itu banyak. Saya berikan contoh saudara ya. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Ini sebetulnya tetapi kepada anak ya, lihat bahasa Inggrisnya ya. Unto the Son ya. Jadi tetapi kepada anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Bapak bicara kepada anak dan menyebutnya ya Allah. Terjemahan Inggris, oh God, oh God. Sekarang kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya, oh Theos. Pakai definite article atau kata sandang. Jadi kalau tadi tidak pakai kata sandang, di sini pakai kata sandang, jadi Yesus Allah kecil atau Allah besar.
Di samping saudara, tidak ada keharusan diberikan kata sandang baru dianggap sebagai Allah besar. Untuk kata Allah yang ditujukan betul-betul kepada Bapa, banyak juga yang tidak menggunakan kata sandang. Jadi kalau mereka mau menggunakan bahasa Yunani untuk bulat dan untuk memperkosa ayat ini, menjadikannya artinya sesuai maunya mereka, jangan percaya kebohongan mereka. Mereka tidak ngerti apa-apa bahasa Yunani, mereka sok ngerti bahasa Yunani. Jadi kalau saudara tidak ngerti apa-apa, dibohongi saja. Ya. Tapi kalau saya ngerti bahasa Yunani dan bisa membuktikan kepada mereka, saya bisa membuktikan, tapi terlalu panjang, saudara. Saya tulis ini berpuluh-puluh halaman, yang satu tulisan 40 halaman tentang ayat ini. Saya tidak mungkin menjelaskannya di sini. Tapi saya hanya bisa yakinkan saudara bahwa pada waktu di sini dikatakan firman itu adalah Allah. Ini dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Ya, jadi ini ayat yang kedua yang menunjukkan Yesus sebagai Allah. Sekarang ayat yang ketiga, Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. So di sini yang dibicarakan ini sebetulnya Mesiasnya ini ya. Lalu iya, masa mereka lalu diganti jadi iya? Enggak lah. Iya ini mesti menunjuk pada Mesias ini. Mesias ini Yesus kan. Iya adalah Allah. Masih ditambahin lagi. Yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, suatu argumentasi yang juga banyak digunakan oleh para saksi Yehova maupun oleh Unitarian. Mereka bisa menunjukkan sederetan ayat di mana kadang-kadang orang, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang hakim disebut dengan istilah Allah. Jadi, kalau di sini Yesus disebut dengan istilah Allah, atau dalam ayat manapun Yesus disebut istilah Allah, dia tidak harus diartikan sebagai betul-betul Allah. Karena nyatanya ada banyak yang non Allah disebut Allah. Saudara, caranya menjawabnya gampang ya. Ayat-ayat di mana yang bukan Allah disebut Allah memang ada dan banyak. Tapi konteksnya langsung kelihatan. Menunjukkan bahwa itu bukan kata Allah dalam arti yang sesungguhnya. Tapi pada waktu Yesus disebut Allah, konteksnya justru menunjukkan bahwa itu adalah Allah dalam arti yang sesungguhnya. Jadi saudara, dalam keadaan manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah masih tambah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ini bukan Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya, kenapa harus dipuji sampai selama-lamanya? Juga kalau kita misalnya mau Yohanes 1 ayat 1 tadi ya. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Ini firman adalah Allah. Kita lihat konteksnya ya. Ini pada mulanya menunjukkan asal-usul yang sangat jauh. Benar tak terhingga kalau istilah saya. Dia sudah ada. Dan dia bersama-sama dengan Allah. Lalu dia adalah Allah. Lalu ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada waktu Yesus disebut dengan istilah Allah, konteksnya justru menunjukkan dia memang betul-betul adalah Allah. Karena ayat 3 ini menunjukkan dia itu pencipta dari segala sesuatu. Tidak ada apapun bisa ada kalau bukan dia yang menjadikan atau menciptakan. Bagaimana Yesus adalah bukan Allah kalau dia itu menjadi pencipta? Ya, jadi konteksnya saya selalu perhatikan. Kalau mereka menyodorkan ayat-ayat yang menunjukkan non Allah sebagai Allah, saya baca konteksnya, akan kelihatan secara jelas bahwa konteksnya menunjukkan kata Allah di situ bukan Allah dalam arti kata yang sebenarnya. Tapi untuk kata Allah di mana itu digunakan kepada Yesus, sebaliknya yang terjadi. Konteksnya menunjukkan dia memang
kata Allah digunakan dalam arti kata yang sesungguhnya. Dan di sini ditambah dengan kata-kata yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan ingat ya, boleh dikatakan semua ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah yang saya gunakan dalam Alkitabnya Saksi Yehova, semuanya boleh dikatakan diubah. Terjemahannya diubah sehingga artinya jadi sangat berbeda. Jadi jangan mau pakai ayatnya Alkitabnya mereka. Sekarang poin D. Filipi 2 ayat 5b sampai dengan ayat 7. Kristus Yesus, jadi bicarakan Kristus ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, istilah dalam rupa Allah dan juga kesetaraan dengan Allah sudah jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Memang dia Allah yang menjadi manusia, itu yang ditunjukkan oleh ayat ini. Tapi sebelum dia menjadi manusia ini ditunjukkan dia dalam rupa Allah. Dan dia setara dengan Allah. Dan setelah dia jadi manusia pun keilahiannya tidak berkurang barang sedikit pun. Jadi ini ayat yang keempat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah. Ayat yang kelima, poin E, Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, kata-kata ini ya, yang saya warna merah ini ya, memungkinkan dibaca dengan dua cara pembacaan. Pertama, ini Allah yang Maha Besar dalam tanda kurung dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dalam tanda kurung. Maka ini membicarakan dua pribadi. Yang pertama adalah Allah yang Maha Besar, lalu dan pribadi kedua Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kalau dibaca begini, maka Yesus hanya dinyatakan sebagai Juru Selamat, tapi bukan sebagai Allah yang Maha Besar. Ya, dua pribadi. Allah yang Maha Besar, lalu Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi ayat ini tidak menunjukkan Yesus sebagai Allah. Dan tentu saja Saksi Yehova memilih pembacaan yang seperti ini. Tapi saudara, ada pembacaan yang kedua. Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, ini semuanya dalam tanda kurung, koma, Yesus Kristus. Nah, kalau dipilih pembacaan yang ini, maka ayat ini hanya membicarakan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan dia disebut dengan dua istilah, yaitu Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan Yesus sebagai Allah yang besar. Sebetulnya kata maha ini tidak ada ya. Jadi Yesus bukan Allah kecil, seperti dalam ajaran Saksi Yehova, tapi Yesus adalah Allah yang besar. Nah, kalau kita menggunakan terjemahan dari NIV, maka NIV memilih pilihan yang kedua. Ini terjemahannya dia ya. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, yang memberikan koma di sini, Jesus Christ. Sementara kita menantikan pengharapan yang mulia, penampilan yang mulia dari Allah kita yang besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus disebut dengan istilah Allah yang besar maupun Juru Selamat kita. Dan saudara, saya di sini tidak mau membahas bahasa Yunani-nya. Karena ini pelajaran dasar ya. Mau membahas sukar-sukar nanti orang pusing. Tapi untuk yang bagian ini bisa dibuktikan dengan rumus bahasa Yunani. Bahwa pembacaan yang pertama ini tidak boleh. Ini menyalahi gramatika Yunani. Pembacaan yang kedua ini yang benar.
pada waktu debat dengan Unitarian. Di salah satu perdebatan yang 9 session saya pernah menggunakan bagian ini. Dan saya berikan rumus bahasa Yunaninya dan sebagainya yang menunjukkan bahwa memang harus memilih pembacaan yang kedua dan bukan yang pertama. Dan mereka bilang mereka tidak ngerti Yunani. Anehnya tidak ngerti Yunani, kadang-kadang sok pinter pakai Yunani. Kalau mereka ngerti Yunani, mereka juga tidak bisa menjawab, saudara. Karena hukum itu memang betul-betul berlaku sebetulnya. Jadi saudara, ayat ini adalah yang kelima yang menunjukkan Yesus sebagai Allah. Dan sekarang yang ke-6, poin F, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kata-kata tentang anak bisa diterjemahkan kepada anak. Ya, dalam King James, but unto the son he said. Tapi kepada anak ia berkata. Calvin juga menerjemahkan Ibrani 1 ayat 8 itu seperti terjemahan King James, dan demikian juga dengan John Owen di dalam tafsirannya tentang surat Ibrani. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada anak atau Yesus dan menyebutnya dengan istilah ya Allah. Dan kata ya Allah di sini ini menggunakan definite article atau kata sandang tertentu. The God sebetulnya kalau mau terjemahkan huruf ya. Jadi kalau mereka dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi bilang God, di sini Yesus disebut the God. Juga kalau kita lihat di sini ya pada waktu Yesus disebut sebagai Allah ya. Perhatikan, dia punya tahta. Dan tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Lalu ada tongkat kerajaanmu, ada tongkat kebenaran. Dan kalau kita baca terus Ibrani 1-nya itu ya, mari kita lihat ya. Seluruh konteks menunjukkan bahwa istilah Allah di sini betul-betul Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Baca ini terus ya. Engkau mencintai keadilan dan kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Memang dalam ayat 9 ini membicarakan kemanusiaan Yesus. Tapi lalu dilanjutkan, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Yesus Allah dan manusia. Jadi ini bukan berarti menunjuk kepada Allah ini, tidak. Tapi menunjuk pada kemanusiaannya dia. Tapi ayat ini, lalu laki-laki menyebut dia dengan sebutan Tuhan, dan dikatakan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dilanjutkan semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan kau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi seluruh konteks menunjukkan bahwa kata Allah ini pada waktu digunakan terhadap Yesus betul-betul berarti Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Sekarang kita lanjutkan dengan poin G. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara, ayat ini laki-laki juga bisa dibaca dengan dua cara ya. Keadilan Allah, ini dalam kurung Allahnya gitu ya, kurung gitu ya. Dan kurung buka di sini, kurung tutup di sini. Juru selamat kita Yesus Kristus. Berarti ayat ini membicarakan dua pribadi. Yang pertama adalah Allah, yang kedua juru selamat kita Yesus Kristus. Tapi berlaku rumus Yunani yang sama seperti dalam Titus 2 ayat 13 tadi. Di sini tidak boleh ditafsirkan bicara tentang dua pribadi.
Nah, yang benar terjemahan kita sudah benar, ada koma di sini. Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi pribadinya cuma satu, Yesus Kristus. Dia disebut Allah, dia juga disebut Juru Selamat kita. Ya, terjemahan NASB, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Oleh kebenaran Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berlaku rumus Yunani yang sama itu bisa dibuktikan dengan Titus 2:13. Harus satu pribadi, tidak boleh dua pribadi. Jadi di sini Yesus disebut dengan istilah Allah dan Juru Selamat kita. Sekarang saya lanjutkan dengan poin H. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, dia ini menunjuk pada siapa, saudara? Repotnya di dalam kalimat sebelumnya ini ya. Ini kalimat sebelumnya ya. Ada anak Allah. Tapi ada yang benar. Dan yang benar ini adalah Bapa kelihatannya. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya ini yang benar. Berarti yang benar ini Bapa. Yesus Kristus. Dia. Jadi dia ini menyebut oknum yang mana di dalam kalimat sebelumnya. Kalau menurut saya, saudara, dia itu harusnya menyebut yang terakhir. Itu yang paling masuk akal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Apalagi ada kata hidup yang kekal. Yang oleh Rasul Yohanes, ingat ya penulisnya Yohanes ya. Rasul Yohanes begitu sering menghubungkan Yesus dengan hidup yang kekal. Percaya Yesus dapat hidup yang kekal dan sebagainya. Jadi sangat cocok, dia adalah Allah yang benar, dia itu adalah Yesus Kristus. Jadi dalam ayat ini Yesus Kristus disebut dengan istilah Allah yang benar. Nah, seperti biasa terjemahan dari punyanya Saksi Yehova mengubah tidak karu-karuan. Kalau saya tidak salah, Yesus Kristus anaknya ini ditukar tempatnya. Ya. Jadi di dalam Yesus Kristus anaknya. Nah, karena nya ini jadi yang terakhir, padahal nya ini jelas Bapa. Maka kata dia ini sama dia diarahkan kepada Bapa. Tapi saudara, kalau dilihat di dalam bahasa Yunaninya, terjemahan inilah yang benar. Tidak bisa dibalik seperti yang mereka lakukan. Dan memang sudah pernah saya buktikan, terjemahan mereka banyak sekali yang luar biasa kurang ajar. Jadi saudara, di sini Yesus laki-laki disebut dengan istilah Allah yang benar. Dan karena itu ini menunjukkan dia sebagai Allah. Saudara, kalau saudara mau diselamatkan, tidak bisa saudara tidak percaya Yesus sebagai Allah. Sebagai Allah, sebagai Tuhan dalam arti kata setinggi-tingginya, lalu sebagai juru selamat, penebus atau pengganti, itu harus dua-dua. Jadi pengertian yang sudah saya sampaikan memang baru sebagian, tapi sebetulnya sudah cukup untuk menunjukkan kepada saudara bahwa Alkitab memang mengajarkan Yesus itu adalah Allah. Kalau Allah, dia pasti juga Tuhan. Dan Allah dan Tuhan dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Jangan hanya cuma mengerti. Saya tidak akan diselamatkan karena mengerti Yesus adalah Allah, mengerti Yesus adalah Tuhan, mengerti Yesus adalah juru selamat. Tapi setelah mengerti, saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan, dan juru selamat. Apakah saudara percaya? Kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang akan datang, tetap membicarakan keilahian karena ini beberapa session.